Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para ikhwan jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati karena Allah. Tidak terasa sekarang kita sudah di 10 hari terakhir kan ya, tanggal 19 Sya'ban. Jadi artinya kurang lebih 10 hari lagi kita akan ketemu dengan sahur Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, karena berbagai macam kebaikan di bulan itu Allah tawarkan pada kita, Allah hampar di sekitar kita, baik rahmat, barokah, maghfirah, dan banyak lagi amalan-amalan yang bila dikerjakan di bulan Ramadan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Ya, beramal sunnah diganjar wajib atau fardu, mengamalkan yang fardu diganjar berlipat. Inilah syahrul Ramadan. Dan para sahabat bila tahu bahwa bulan Ramadan akan tiba, dengan otomatis suasana hatinya berubah menjadi bersuka cita, ya, senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Akhirnya antara sesama para sahabat saling mengucapkan kalimat tahniah, ya, ahlan wa syahlan, sahur Ramadan, sahur siang. Itu ungkapan rasa bunga karena akan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana tidak, ya, karena Nabi bersabda, bila datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sementara setan dibelenggu. Dan tadi ya, kita akan diberi kebaikan-kebaikan yang berlipat, termasuk pahala puasa yang itu hanya Allah langsung akan mengganjarnya. Baik para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran, ya, terakhir sampai ayat 34 ya Pak. Ya betul ya. Kita akan lanjutkan berapa ayat nih Pak? 3 aja ya, 35, 36, 37 ya. Baik, untuk barokahnya talim ini kita sama-sama awali membaca Al-Fatihah, ya, semoga Allah diberi kemudahan kita dalam memahami, juga menggali, mencari hikmah di balik ini semua, dan juga semoga diberi keringanan ya untuk mengamalkannya. Dan kita doakan juga untuk teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang gak datang karena ada halangan, semoga segala uzurnya Allah terima, yang sakit diberi kesembuhan, yang sibuk semoga diberi kelapangan sehingga bisa kembali bersama-sama kita untuk memakmurkan masjid dengan thalabul ilmi. Juga untuk teman-teman kita, juga keluarga kita, guru-guru kita yang telah Allah panggil, termasuk para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan isinya tempat yang terbaik, yang terindah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan tadi ya, Al-Maidah 35 hingga 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum 'adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum 'adzabun muqim. Ya, shadaqallahul adzim. Baik para jamaah sekalian, telah kita baca 3 ayat ya. Jadi ayat ini didahului sebelumnya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sanksi buat orang-orang yang membunuh orang beriman ya, dimana dosa besarnya setara dengan membunuh orang seluruh dunia. Itu saking besarnya, beratnya sanksi ya, orang yang membunuh ya. Makanya jangan main-main dengan nyawa orang ya. Gara-gara parkiran entah nggak seberapa, nggak gara-gara apa lagi Pak ya, macam-macam lah ya, perempuan gara-gara warisan. Nah, itu biasanya faktor-faktor yang menjadi pemicu pembunuhnya ya. Biasanya awalnya ya dari hal yang sepele ya tapi yang paling banyak biasanya diawali dengan narkoba ya, karena dari situ orang nggak sadar akhirnya bisa melakukan perbuatan besar yang lain, baik memperkosa, merampok, membunuh. Nah, biasanya dari situ. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian secara khusus ya, ayat yang di atas ini juga membicarakan bentuk ya, sanksinya ya, baik itu dibunuh, disalib, dipotong bersilang atau dibuang. Ini ya buat orang-orang yang membunuh kecuali mereka bertobat, karena ini kasusnya dengan pembunuhan yang pernah terjadi pada zaman Nabi ya. Seorang yang datang ya, bukan seorang ya, sekelompok ya Pak, kaum Arinin ya, sekelompok yang datang ke Nabi dalam keadaan menderita penyakit kulit ya Pak, budikan bahasa kitanya, sekujur badan. Kemudian ya mereka masuk Islam, kemudian Nabi memberikan solusi dengan berobat. Pak, berobatnya gimana kemarin? Suruh minum, mandi pakai air kencing dan minum ya pakai susu onta plus dengan dimix ya, pakai air kencingnya, kemudian mandi, ternyata sembuh. Begitu sembuh, ini udah begitu sembuh malah mereka membunuh orang yang diamanahi Nabi untuk menggembala onta itu, dan akhirnya onta-ontanya mereka jarah. Nah, ini kejahatan yang sangat-sangat keji ya, maka pantas begitu keras ancaman siksaannya. Nah, kalau mereka bertobat Allah terima, yang penting tobatnya sebelum ditangkap gitu ya, sebelum ditangkap. Kemudian ayat berikutnya yang baru saja kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua pada Allah. Ini ayat yang seperti ini berulang kali ya Pak, bukan sekali dua kali ya. Saking pentingnya apa? Takwa. Dan takwa ini diserukan untuk orang beriman ya, bukan pada orang Islam. Nah, begitu penting takwa ya, karena dengan takwa inilah kita akan selamat dari berbagai macam sanksi dunia dan akhirat. Bahkan dengan takwa kita mendapatkan fadilah-fadilah ya. Di dunia kita akan mendapatkan apa? Rezeki di arah yang tidak disangka-sangka ya. Juga solusi dari semua masalah, dan di akhirat akan dimasukkan dalam surga. Ini kalau kita bertakwa dengan apa? Sebenar-benar takwa. Itu mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Wabtagu, dan carilah oleh kalian semua ilaihi, kepadanya Allah, al-wasilah, wasilah. Jadi maksudnya mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, wasilah itu artinya media, sarana untuk mendekatkan diri. Ya, nah di sini dimaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kalau berhenti di mendekatkan diri ya pokoknya apa saja, mau mendekatkan diri pada Allah, atau mungkin ada barangkali orang-orang ingin mendekatkan diri pada yang lain, ya wasilah juga gitu. Mau mendekatkan diri pada jin, pada penguasa, wasilah juga artinya. Karena wasilah artinya perantara, penghubung, media ya, seperti itu. Kalau mendekatkan diri pada penguasa ya pakai media, mediator biasanya ya Pak, penghubung seperti itu. Itu al-wasilah. Jadi ini perintah Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat pada Allah? Jadi suruh mencari wasilah, sarana itu. Nah, yang jelas cara praktisnya apa? Ya sholat, ya kan, sholat. Termasuk juga apa saja yang menjadi syariat, ya sholat. Juga termasuk apa? Puasa. Karena ternyata dengan puasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, tadi ayatnya sudah saya baca. Kemudian wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah, ya. Dan bersungguh-sungguhlah kalian semua fi sabili, dalam pada jalannya jihad ya, bersungguh-sungguh ya, jahidu tadi untuk melakukan ya, ketika melakukan pendekatan daripada Allah itu harus bersungguh-sungguh ya. Jadi nggak boleh apa main-main setengah-setengah ya. Jadi benar-benar berjihad ya, berjuang yang pastinya kalau memang bersungguh-sungguh pasti dia akan rela untuk mengorbankan apapun demi tercapainya apa yang diniatkan, yaitu untuk dekat dengan Allah, entah mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan biayanya, dia akan rela untuk itu semua. La'alakum, agar kalian tuflihun ya, tuflihun. Apa Pak tuflihun? Beruntung ya, beruntung. Falaha artinya menuai, menang, juga bisa ya, menang, beruntung. Seperti dalam lafaz azan ya, hayya alal falah, mari menuju pada kemenangan. Jadi kalau kita sudah punya wasilah, dengan wasilah itu kita sungguh-sungguh ya dalam berjuang di jalan Allah, maka Allah akan beri kemenangan, keberuntungan. Ada sesuatu yang mesti kita tuai, kita panen ya, tuflihun itu. Lanjut ya. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir atau telah kafir, boleh ya, letterlocknya seperti itu ya, karena itu kata kerja lampau. Mereka yang telah kafir, lau anna lahum, sekiranya annalahum, bahwasanya lahum bagi mereka orang-orang kafir tadi, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, maksudnya memiliki ya, memiliki apa yang di bumi, jami'an, semuanya. Jadi orang kafir itu memiliki semua yang ada di bumi, entah yang di permukaan bumi, di dalam bumi, miliknya semua ya, dari mulai logamnya, benda-benda cairnya, semua gunung-gunungnya, pokoknya harta kekayaan dunia jadi miliknya semua ya. Wa mislau, dan semisalnya, 2 kali lipat harta di dunia
Jadi orang-orang kafir ini kayanya luar biasa misalnya ya, sampai punya kekayaan 2 kali lipat kekayaan apa yang ada di bumi. Berarti yang kalau dia punya di bumi segitu 2 kali lipat, berarti yang sebumi lagi adanya di mana kira-kira ya? Di Mars atau di bulan itu kali ya. Itu. Jadi miliknya semua. Ma'ahu bersamanya, ya, bersama itu dia miliki. Layaf tadu bih, sungguh mereka akan menebus bihi dengannya. Ya, artinya harta yang banyaknya sangat-sangat banyak tadi ya, 2 kali lipat yang ada di bumi. Itu. Yang itu juga nggak mungkin gitu ya. Liyaftadu, untuk menebus bi dengannya, min adzabi yaumil qiyamah, ya, untuk menebus bi dengannya harta yang mereka miliki tadi, min adzabi yaumil qiyamah, di azab yang akan diazabkan nanti di yaumil qiyamah, ya, di neraka, ya, bahkan dari sebelum dimasukkan ke neraka juga sudah terazab sebenarnya, lewat antrian di mahsyar untuk dihisab juga tersiksa karena mereka tenggelam dengan peluh-peluhnya, kepanasan yang sangat panas ya, karena matahari dekatkan 1 mil. Ma tuqbila, tidaklah diterima minhum, dari mereka. Jadi Allah itu memang nggak akan terima tebusan ya, dengan apapun, mau dengan harta atau dengan apa saja yang barangkali hari ini di dunia jadikan sebagai kebanggaannya ya, yang sangat bernilai kali gitu ya, tapi Allah nggak akan menerima tebusan dalam bentuk apapun. Walahum, dan bagi mereka azabun, tetap azab ya, dapat azab alimun yang sangat pedih gitu ya. Ini sayangnya orang kafir nggak tahu ayat ini ya Pak, yang tahu kita nggak baca gitu ya. Orang kafir nggak tahu ayat ini. Nah, artinya buat kita ya harus semakin menambah tebal ya iman kita, dan semakin kita merasa bahwa kita dalam dalam ya anugerah Allah ya, kita dalam anugerah Allah. Kenapa? Karena kita punya iman. Inilah yang sangat luar biasa. Jadi artinya iman itu dibandingkan dengan harta sedunia plus sekali segitu lagi, itu masih lebih bernilai iman, masih bernilai iman dibanding harta ya, sejumlah yang ada di permukaan bumi ini atau di dalamnya plus gitu lagi. Nah, dibandingkan dengan iman, itu ternyata nggak ada apa-apanya itu harta, karena ternyata harta nggak bisa menyelamatkan ancaman Allah. Iman bukan cuma menyelamatkan, tapi masukkan kita ke dalam surga gitu ya. Lanjut. Yuriduna, ya, mereka orang-orang yang kafir tadi, yang berusaha untuk nebus, nyogok, nyuap Allah ya, ya. Ayakhruju, akalah mereka ingin keluar minan nar, dari neraka. Saking kerasnya, dahsyatnya siksaan ya, bukan cuma nggak betah ya, tapi memang mereka benar-benar tidak mau ya, tidak mau tinggal di situ, jadi pengen keluar. Wa mahum, dan tidaklah mereka bi kharijina, dapat keluar ya, pakainya kharijin itu bentuk subjek sebenarnya, isim fa'il, kata benda pelaku, bukan yakhrujun ya, bukan yakhrujun ya seperti tadi atas yakhruju atau yakhrujuna, bukan, tapi sebagai kharijin ya, seorang pelaku yang benar-benar pengen keluar, tapi ternyata wa mahum bi kharijin, tidaklah mereka dapat sebagai orang yang keluar. Nah, itu letaknya gitu, sebagai orang yang bisa keluar, karena itu bukan kata kerja, kharijin itu bukan kata kerja. Minha, daripadanya apa? Neraka. Itu. Jadi mereka sudah permanen di situ, karena memang sudah tempatnya sudah mereka booking di dunia sebenarnya Pak. Loh iya kan? Maksudnya. Nah iya, disuruh iman pilih kafir, berarti kan sama dengan booking neraka, seperti itu loh ya kan.
Sudah udah beli tiket ya itu. Hotel kali booking itu. Nah ya, padahal Masya Allah ya, untuk ke neraka ini mereka perlu modal yang banyak juga ya Pak. Loh ya, minum-minuman keras, narkoba memang modalnya sedikit. Oh, gede itu Pak. Oh, gede banget modalnya. Gede banget itu. Nah, untuk mendapatkan harta yang haram dengan cara nyogok nyuap gede juga modal Pak. Gede Pak, nyogok nyuap. Miliaran. Seperti itu kan. Untuk menjadi pemenang judi harus jadi bandar kan. Wah, gede juga modalnya kan, jadi bandar. Gitu ya, jadi bandar. Gede juga modalnya itu semua ya. Bahkan membunuh juga pakai modal sekarang kan. Gede tuh modalnya membunuh Pak. Gitu ya. Tapi ternyata jalan ke neraka yang sesulit itu tetap mereka rela untuk menempuhnya. Yang semahal itu mereka tetap rela menempuhnya. Surga yang semudah itu Pak, bagaimana nggak mudah sih? Timbang ke masjid Pak, untuk taklim. Ini tinggal ke masjid, ya kan? Kata Nabi, man kharaja fi tabil ini sahla ilal jannah. Siapa yang keluar untuk Allah mudahkan jalan ke surga. Mudah jalan surga dengan cara datang dari rumah ke masjid untuk taklim. Man kharaja fi talabil ilmi sahhalallahu ilal jannah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Mudah berarti kan. Emang kita harus manggul-manggul apa Pak dari rumah? Nggak manggul apa-apa kan ya? Gitu kan, enak sebenarnya. Nah seperti itu. Ya segitu mudahnya, tapi mereka masih ogah, gitu ya. Nggak tahu kan? Ya, nggak tahu ya. Walahum, dan bagi mereka azabun azab muqimun, yang mukim ya. Mukim itu artinya yang kekal, terus menerus ya, ada kata koma, berarti eksis terus ya, nggak pernah ada istirahatnya, bahkan semakin kesana semakin tambah dahsyat itu. A'udzubillahi min dzalik. Ini terjemahannya Pak, ada yang tanyakan kita terjemahannya dulu, terjemahan atau mungkin bacaan, nanti baru yang lain. Udah enggak ada ya? Baik. Jadi pertama seruannya pada kita ya, Allah memanggil kita, menyapa kita dengan begitu mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Jadi karena kita sudah punya iman, tinggal selanjutnya kita harus meraih derajat titel taqwallah, maka ittaqullaha gitu ya. Jadi sudah punya modal dasar iman. Karena kalau nggak punya iman ya nggak mungkin kita bisa meraih derajat titel taqwallah gitu. Dan dengan taqwallah inilah kita akan menjadi mulia dunia akhirat ya. Disebutkan dalam surat apa, Al-Hujurat ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling takwa. Makanya ini diserukan oleh Allah dan oleh Nabi hampir setiap dan khotbah beliau, ittaqullah, saking pentingnya takwa. Takwa yang secara bahasa artinya apa? Hati atau apa Pak? Menjaga ya, menjaga itu. Atau juga takut. Nah, takut itu secara bahasa. Adapun tadi ya, dalam tafsir kita jumpai mana takwa ya, yang simpulkan atau yang didefinisikan oleh ulama tafsir, di antaranya Imam Jalaluddin adalah takwa itu al-imtisalu bil awamiri wa ijtinabin nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang itu. Nah, di dunia dengan takwa kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan dunia, diantaranya solusi dari semua masalah yang kita hadapi, rizki di arah yang tidak disangka-sangka. Ayatnya populer, biasanya dibaca Quran surah At-Tolaq ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar ya dari masalah-masalah yang dihadapi.
dan akan memberi rezeki di arah yang tidak disangka. Ini fadilah di dunia. Jadi dunia saja ini sudah luar biasa. Bagaimana tidak nikmat? Kita dikasih solusi, Pak, dari semua masalah yang kita hadapi. Dan semua kita hidup ini pasti ada masalah, ya. Masalah kita dengan siapa, Pak? Ya, kita dengan orang lain, pihak lain, termasuk dengan orang-orang di sekitar kita. Suami punya masalah sama istri, orang tua punya masalah sama anak, juga sebaliknya, juga kita punya masalah dengan apa? Tetangga, belum lagi masalah lain, masalah ekonomi, masalah dengan pribadi, apa masalah pribadi? Masalah apa? Kalau pribadi apa? Penyakit biasanya kan. Oh ya kan. Orang kalau punya penyakit kan masalah sama pribadinya kan, Pak? Iya, penyakit itu. Nah, ternyata masalah dengan pribadi, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan siapapun akan ada solusinya kalau kita punya takwa. Tapi kalau kita nggak ada takwa, nggak akan kunjung selesai. Bahkan masalah ini belum selesai, datang masalah yang baru lagi. Karena kalau orang nggak bertakwa, Pak, dia cenderung menghindari masalah. Itu cenderung. Tapi kalau bertakwa pasti bertanggung jawab dengan masalah yang dihadapi. Dia akan hadapi sampai tuntas. Walaupun seterusnya juga nggak mungkin kita lepas dari masalah. Nah, masalah buat kita adalah ujian. Yang kalau kita hadapi akan mendapatkan apa, Pak? Pahala. Yang kita pinta apa, Pak? Jangan sampai kita dihadapkan dengan masalah yang menguji kita, yang kita nggak sanggup untuk mengatasinya. Ini yang penting. Karena nggak mungkin kita lepas dari masalah, nggak mungkin, Pak. Pasti kita berada di masalah. Tapi tadi yang kita pinta jangan sampai dihadapkan dengan masalah yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Makanya Allah ajarkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron. Ya Allah, jangan Kau bebani kami beban yang berat. Isron. Ya, kama sebagaimana hamal tahu Engkau bebankannya alladzina min qablim, atas orang-orang sebelum kami. Jangan. Jadi orang sebelum kita, Pak, para nabi, para rasul, orang itu luar biasa, ya luar biasa. Nah, ini yang kita pinta. Rabbana la tuhmilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Kau pikulkan pada kami apa yang kami nggak sanggup untuk memikulnya. Ini yang kita pinta. Jadi kalau nggak dikasih masalah nggak mungkin, ya. Tapi tadi jangan sampai diberi beban, ujian, cobaan, bala yang kita nggak sanggup untuk mengatasinya. Ini yang kita pinta terus. Kenapa, Pak, kita selalu dihadapkan dengan masalah atau ujian? Karena kita punya iman. Jadi orang punya iman itu identik dengan masalah, dengan cobaan, pasti, gitu ya. Mau diuji dengan kebaikan, dengan keburukan, ya pasti. Nah, ini takwa tadi ya. Nah, jadi dengan kita lulus dan kita lulus menghadapi semua cobaan-cobaan tadi, entah cobaan yang berupa kebaikan maupun keburukan, yang berat atau yang ringan, bahkan cobaan bisa berupa yang mengasihkan, ya. Karena kata Allah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti uji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, ya. Al-Anbiya ayat 35 itu pasti. Nah, kita lulus, diuji dengan kebaikan kita bisa bersyukur, diuji dengan kelapangan kita kesempitan kita bisa sabar. Nah, berarti itu adalah ternyata ujian itu kebaikan semata. Pak, kebaikan ujian itu kebaikan. Makanya jangan dikeluh kesahkan. Itu. Nah, orang-orang yang mudah berkeluh kesah biasanya orang-orang yang nggak sholat, tuh, Pak. Nah, berarti kalau nggak sholat ya udah bukan orang bertakwa loh, Pak. Oh iya kan? Ciri orang bertakwa kan sholat kan? Al-Baqarah itu ayat-ayat yang awal kan? Itu. Jadi kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk berkeluh kesah. Wa idza massahu dharra jazua. Kalau menimpanya macam-macam kesulitan, dia ngeluh sana sini. Wa idza masau sarra, dan apabila menimpanya akan kebaikan-kebaikan, manu'a, malah dia pelit. Itu ironi. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Ya, kecuali orang yang sholat. Alladzina ala salatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam. Pak, apa dawam? Continue, nggak belang bentong. Tuh.
Jadi ujian apapun buat yang beriman nggak akan dihadapi dengan keluh kesah, ya, tidak. Tapi kalau nggak beriman tadi, nah beriman itu tidak. Makanya orang yang sholat itulah yang akan bisa sabar menghadapi ujian-ujian tadi. Lanjut ya. Kemudian berikutnya, wabtagu ilaihi wasilah. Kemudian carilah oleh kalian semua al wasilah. Ilahi kepada Allah maksudnya, Pak. Jadi kita disuruh mencari ya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan al wasilah. Nah, wasilah itu secara bahasa artinya apa? Media, perantara, sarana apa saja. Ya. Nah, kira-kira Pak, ya, kira-kira apa saja sarana media ya kita untuk mendekatkan pada Allah? Kira-kira Pak. Yang jelas apa? Pasti sholat. Oh iya, itu sholat itu termasuk cara yang paling praktis. Ya, samping praktis, efektif, juga murah Pak. Oh iya kan, nggak perlu apa? Biaya, nggak perlu dana itu. Dan ini paling efektif. Sholat, itu sholat. Itu cara kita apa? Berwasilah kepada Allah dengan cara sholat. Itu. Karena sholat itu saat kita apa? Saat yang paling dekat hubungan antara si hamba dengan apa? Allah sang Khalik, sang Ma'bud. Itu sholat itu tadi. Ini makanya para jamaah sekalian, kalau kita yakin dengan itu, maka tadi sholat fardu harus daimun, dawam, nggak boleh tinggalkan. Juga yuhafidun, terjaga, masih sama tuh dalam Quran surah Ma'arij juga tuh, dijaga ya waktu-waktunya. Apalagi fardu ini ada sebagai haknya Allah, ya harus jaga betul. Dan kalau untuk sholat fardu Pak, yang sering saya bilang, ini nggak usah di apa ya, nggak usah nggak usah dihitung-hitung, itu hak Allah. Yang kita hitung-hitung, yang kita uber-uber, yang kita kejar-kejar, sholat sunahnya, tuh sunahnya itu, mau qobliyah ba'diyahnya, tahajud apalagi, duhanya, ini yang kita cari, kita kejar. Jadi kalau sudah wajib itu mah nggak usah dihitung-hitung, Pak, itu mah sudah daimun, yuhafilun ya. Itu. Jadi timbang sholat wajib aja masih kayaknya merasa udah deket banget, belum itu kan, belum, itu hak Allah itu mah, belum itu Pak. Nyatanya kita sholat wajib itu Pak masih dengan, masya Allah, masih ada yang apa, semaunya ya, waktunya ngaret-ngaret, seenaknya baca juga ya, asal sah saja. Yang penting kan asal sah gitu ya Pak ya. Itu. Ya kayak gitu kok, merasa sudah dekat pada Allah, masya Allah ya. Yang sholatnya saja mungkin masih pikirannya ngayap kemana-mana kan, seperti itu. Maka bisa ditutupi, di cover, tambal sulam dengan apa? Nafilah ya, nafilah itu termasuk yang paling efektif yang disebut langsung di Quran, sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian pada malam bertahajudlah, semoga Allah membangkitkan kamu di makom yang terpuji. Tadi ya, sebagai nafilah talak tadi, ibadah nafilah, tambahan. Ini satu-satunya salat sunnah yang disebut di Quran, cuman tahajud. Yang lain enggak ada, duha disebut enggak ada, salat qobliyah ba'diyah enggak disebut juga, tidak. Tapi tahajud sampai dipastikan asa. Pak, asa itu dalam bahasa nahwu istinya apa? Itu harapan yang pasti terjadi, itu asa. Nah, harapan itu kan ada 3. Harapan yang pasti terjadi, yang bisa terjadi bisa tidak, yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Nah, yang tidak mungkin terjadi pakainya laita, itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turoba, ini penyesalan orang kafir di neraka nanti. Ya Allah, segalanya aku dulu jadi tanah saja, itu harapan yang tidak mungkin terjadi. La'ala, harapan yang mungkin terjadi mungkin tidak, seperti tadi Al-Baqarah, la'ala kun tattaqun. Dengan puasa orang bisa takwa, bisa tidak, tergantung nilai puasanya ya, seperti itu. Tapi kalau asa pasti
Jadi pasti Allah akan bangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Makom itu kedudukan artinya terpuji, gitu ya. Ini diantaranya cara kita takarub, ya, cara kita berwasilah, ya, seperti itu. Di surat Al-Alaq, Iqra paling ujung, wasjud waqtarib, gitu ya. Wasjud waqtarib itu, sujudlah kamu, maksudnya sholat, waqtarib, dan dekatkan diri. Nah itu mana tadi apa? Wasilah itu adalah sarana, ya, perantara, media untuk mendekatkan diri kepadanya. Niatnya tergantung pada siapa. Itu makna wasilah. Nah, salah satunya yang paling efektif dengan sholat. Kemudian juga dengan yang lain-lain, ya, termasuk juga dengan puasa, dengan haji, dengan umroh, ya, termasuk juga dengan korban, ya Pak, korban, ya kan, infak, sodakoh, itu banyak. Nah ini, jadi kita tempuh ini wasilah. Jadi untuk sampai ke tingkat kedekatan kita pada Allah itu harus pakai wasilah. Ya, ujuk-ujuk kita mengaku jadi wali, gitu. Memang, ya, ini luar biasa kalau orang jadi waliullah, ya Pak. Tapi tadi nggak mungkin ya orang menjadi waliullah itu kemudian dia nggak sholat. Ada ngomongin gimana Pak, ngomong kan? Ya, pokoknya kita ini Pak yang 5 waktu ke masjid sholat dibilang itu mah masih tingkat syariat, gitu kan. Kalau udah tingkat hakikat, sholat itu apa? Inna sholata li zikri, gitu ya Pak. Sholat untuk ingat. Pokoknya cukup eling-eling aja, gitu. Ya nggak seperti itu. Nabi orang yang paling dekat Allah masih sholat, ya, para sahabat juga sholat. Jadi kalau ada ajaran kayak gitu jangan digubris, ya Pak. Oh iya kan? Sesat itu, jadi digubris, gitu ya. Apalagi ngaku sebagai waliullah, Pak. Kalau kata Habib Rizik, kalau aslinya yang namanya Allah tuh nggak akan menampakkan diri, nggak akan ngaku-ngaku, ya, nggak akan ngaku-ngaku, nggak akan pengen diketahui juga sama orang. Oh iya kan? Nggak akan itu, nggak akan. Karena takut juga Pak. Kalau benar-benar waliullah tuh kan doanya semua juga nggak terhijab kan Pak. Nanti orang berdatang rame-rame minta ini minta itu kan. Loh, iya kan? Seperti siapa? Uwais Al-Qarni kan. Begitu penguasa mana? Penguasa Turki waktu itu ya. Ketemu sama Umar. Nah, gimana? Waktu di haji ya, Pak? Keadaan Uwais Al-Qarni waktu kamu tinggal. Ya, dia mah orang rumahnya aja nggak ada apa-apanya. Ya kan, tempatnya, rumahnya reot, isinya nggak ada apa-apanya. Nah, apa kata Umar? Nanti jangan lupa ya, kalau ketemu dia mintakan ya supaya dia memberikan ampun buat saya. Langsung kaget itu kan penguasa Turki. Emang dia itu siapa? Nah gitu kan. Karena dia ternyata memang kata Nabi dia adalah waliullah. Dia itu orang yang diabaikan di bumi tapi dicintai oleh penduduk langit. Nah, begitu pulang ke negara, ke kotanya, langsung disamperin tuh Uwais Al-Qarni, langsung dia minta doa-doa. Nah, kata Uwais Al-Qarni, bukannya kamu habis haji kan doanya makbul. Kok kamu tahu kayak gitu dari Umar ya? Iya, dari Umar. Akhirnya begitu gitu langsung dia kabur Pak, pergi. Kan takut ditanya orang banyak. Loh ya kan? Lah iya kan, kalau ketahuan kan orang pada datang minta doa. Emang kita begitu ketahuan gitu langsung pasang kotak amal. Pasang kotak amal kita kan. Itu langsung nggak mau itu. Siapa? Kiai kita Gus Baha aja dia nggak mau. Dia nggak mau dimuliakan orang, ribet dia bilang. Ribet. Nanti orang pada datang ke sini apa nggak mau dia. Kalau muliakan jangan saya, ilmunya saja. Itu gitu Pak, seperti itu. Itulah orang-orang yang jadi kasih Allah tawadu ya, tawadu seperti itu. Jadi tadi wasilah ya. Kemudian wajahadu fi sabili. Jadi ada 3. Pertama ya, kita takwa, mencari wasilah. Yang ketiga bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Jadi apapun yang ada di fisabilillah itu harus dikerjakan dengan jihad, dengan perjuangan itu. Mau bentuknya yang fardu-fardu ya kan,
mau yang sunah-sunah, yang fardu termasuk taklim kan fardu kan Pak? Kata Nabi thalabul ilmi fardhatun, ini juga fisabilillah. Karena kata Nabi man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fisabilillah ila ayar ji'a. Siapa yang keluar untuk ilmu maka dia dalam fisabilillah sampai dia kembali. Perlu fisabilillah, perlu apa? Jihad. Jadi nggak bisa yang bentuknya bentuknya fisabilillah seperti talim ini dikerjakan dengan ya asal-asalan, ya santai, nggak bisa seperti itu. Karena kata Nabi itu fa huwa fisabilillah, berarti harus dengan sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Oh iya, harus sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa, makanya kalau nggak sungguh-sungguh Pak, talim ini apa? Diikuti semaunya. Nunggu sisa waktu kerja, sisa waktu lembur, sisa waktu kondangan, sisa waktu arisan. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada ya? Ada. Kalau nggak sisa ya nggak taklim. Karena nggak ada jihadnya. Kalau jihadnya sudah dipersiapkan, mau ada lembur, lemburnya jangan hari Senin, nanti minta lah gitu ya. Kalau Senin jangan lembur lah, hari Selasa aja. Sekalian seperti itu. Ada jihad, kan gitu, ada yang dikorbankan karena waktu tadi, bahkan biaya kan Pak. Mestinya dengan lembur didapat uang, ya tidak. Demi ini, karena apa tadi? Akan dimudahkan jalan ke surga. Lah jalan ke surga kok santai, nggak bisa santai. Harus jihad. Itu. Nah jihad itu berarti selalu cirinya rela berkorban. Itu. Jadi perlu jihad, perlu pengorbanan. Itu. Nah indikasi bahwa kita ini ada jihad tadi, mempersiapkan waktunya, sarana prasarananya Pak tadi. Jadi bukan nunggu waktu sisa, tidak. Nggak seperti itu. Nah sungguh-sungguh itu Pak bagian pada keikhlasan. Ini penting Pak. Sungguh-sungguh itu bagian pada jihad, itu bagian pada keikhlasan. Jadi kalau orang nggak ada kesungguhan berarti emang kurang ikhlas, atau bukan mungkin nggak ikhlas. Loh ya kan? Loh kalau semaunya ikhlas dari mana? Gitu kan? Jadi kesungguhan itu bagian daripada keikhlasan tadi, kesungguhan itu. Ini perintah yang ketiga tadi, wajahadu fi sabilillah alakum tuflihun. Ternyata ini saat kita untung. Jadi kalau kita tidak takwa, kita tidak mencari wasilah, nggak punya wasilah, dan kita nggak bersungguh-sungguh, berarti nggak tuflihun, nggak beruntung, nggak muflihun. Lawannya apa Pak? Rugi, ya kan? Rugi, lawannya rugi. Jadi ini syarat kita akan untung. Nah kemudian berikutnya ya, ayat yang ke-36 ini tentang bagaimana merananya orang-orang kafir yang selama ini di dunia harta itu jadikan sebagai apa? Pujaan, bahkan disembah-sembah, dipuja-dipuji. Dia akan bangga dengan jumlahnya yang banyak, ya, dibanggakan depan siapapun, tapi ternyata itu di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Walaupun dia sampai punya harta di muka bumi ini tambah segitu lagi, nggak akan bisa untuk menebus statusnya nyogok Allah tadi ya. Dulu pernah kita bahas di Al-Baqarah 48 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadhu minha adlu wa lahum yunsurun. Ayat mirip juga Al-Baqarah 123. Itu. Apa artinya, Pak? Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada suatu hari nanti yang seorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Wal yukhadhu minha adlun, dan tidak akan diterima adlun, tebusan Pak, tebusan tidak akan diterima oleh Allah. Wala syafaatun, nggak akan terima apa? Pertolongan, syafaat dari siapapun. Walahum minusur, dan mereka tidak akan ditolong. Nah ini wanti-wanti Allah. Takut dengan hari itu. Siapapun kita di dunia merasa ada backingan gitu ya Pak. Nanti nggak ada lagi seperti itu. Benar-benar apa? Nafsi itu ya. Ini penting ya. Kita ketahui, jangan sampai kita mengandalkan gara-gara anak kiai, yang penting kan bapaknya kiai gitu kan. Atau gara-gara punya anak ustadz, kan anaknya ustadz, nggak begitu. Nah, jangankan orang tuanya kiai, orang tuanya nabi sekalipun nggak bisa menyelamatkan anaknya. Atau anaknya nabi sekalipun seperti Nabi Ibrahim nggak bisa menyelamatkan bapaknya, ya kan? Keponakannya nabi sekalipun nabi nggak bisa menyelamatkan pamannya Abi Thalib, nggak bisa.
Itu nggak bisa. Ini berarti memang harus nafsi-nafsi. Jadi jangan kita bangga atau mengandalkan dengan apa yang kita miliki, termasuk terhadap anak-anak menjadi kebanggaan. Itu aja para jamaah sekalian. Dan sampai akhirnya mereka begitu merana karena pengen keluar di neraka tapi tidak bisa keluar ya. Ayat ke-37-nya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum puasa. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Baik para jamaah sekalian, ini penyampaian dari kita, insyaallah mungkin semalam Belum. besok. Kalau ada yang bertanya nanti kali. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus mungkin kita akan menjelaskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.